Semuanya selamat sore. Sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama saya hari ini. Saya anchornya Fani Imaniar di live at CNN Indonesia TV pada sore hari ini. Kita ngabuburit di hari Minggu 17 Mei 2020. Ini hari Minggu terakhir kita di bulan puasa ya. Ini puasa kita di hari Minggu terakhir karena minggu besok kita insya Allah udah lebaran udah Idul Fitri 1441 Hijriah. Tapi buat teman-teman mungkin yang mau mudik, tahan dulu kali ya, karena kebijakan PSBB dari pemerintah sendiri kan juga belum belum jelas nih apakah akan berhenti. Walaupun katanya wacananya tanggal 25 Mei besok kan para pegawai BUMN yang berada atau usianya berada di bawah 45 tahun itu akan suruh masuk kerja semuanya ya. Tapi nggak tahu nih bagaimana kedepannya, kita akan tunggu seperti apa jelasnya kebijakan baru dari pemerintah seperti ini ya saat ini ya. Aku mencoba pin komen tapi tetap tidak bisa. Aku minta tolong sama teman-teman aku deh kalau yang nanti bisa melihat atau lagi ngelihat live ini, tolong dibantuin pin komen ini at CNN Indonesia TV. Anyhow, hari ini saya akan live Instagram bersama seorang narasumber yang saya sangat kagumi karena tidak hanya sebagai individu sih gitu, influence-nya, dia seorang influencer, tapi influence-nya ini kalau menurut saya tidak hanya digunakan untuk menarik engagement di dunia medsos atau di dunia maya, tetapi influence dia di bidang media sosial ini ia gunakan juga untuk kebaikan karena ia adalah seorang dokter dan bergabung di Wisma Atlet di garis depan untuk menekan dan merawat para pasien COVID-19. Mungkin kalian udah pada tahu kira-kira apa yang digunakan teman-teman yang nonton pada sore hari ini untuk berbuka puasa. Kita tunggu ya Dokter Fala untuk bergabung bersama kita sore hari ini. Kita akan tanya. Oke, selamat sore. Dokter Fala, terima kasih banget ya udah mau gabung sama CNN Indonesia TV pada sore hari ini. Ganggu prakteknya nggak, Dok? Ganggu tugasnya enggak? Ganggu tugasnya enggak? Oke, shiftnya nanti kita akan kita akan cerita-cerita soal shiftnya dokter ya selama di Wisma Atlet. Tapi Dok, kayaknya teman-teman para netizen pada penasaran nih, sebenarnya awalnya dokter ini kenapa sih mau jadi relawan di Wisma Atlet gitu, di tempat yang dimana banyak sekali ini jadi pusat pasien COVID-19 ini dirawat gitu di ibu kota khususnya. Ya karena nggak ada alasan buat enggak sih. Oh, yeah. Tapi dari keluarga waktu awal-awal dokter memutuskan untuk jadi relawan tuh gimana reaksinya? Mendukung sih, semuanya gampang dapat izin. Mungkin karena mereka paham kan ya untuk ya salah satu risiko pekerjaan dan profesi ya ini gitu. Kayaknya mereka juga paham untuk tahu bahwa anaknya juga nggak bisa diatur satu gitu. Jadi kayaknya kalau dilarang juga akan pergi anyway gitu. Terus dan ya alhamdulillah sih ayah, ibu, keluarga, suami, anak mendukung gitu. Jadi ya itu juga salah satu yang meringankan jalanku untuk nyampe di sini gitu. Jadi di balik wanita hebat akan ada support system yang hebat juga berarti ya Bu Evi. Itu gimana sih daftarnya? Itu kemarin lewat Kemenkes. Jadi ada kan dibuka kan sebenarnya pendaftarannya dibuka untuk ke bagian manapun. Jadi sebenarnya tanda tangan kontraknya adalah bersedia ditempatkan dimanapun gitu. Dan kebetulan dapetnya di Wisma Atlet ini. Jadi ya udah berangkat di gelombang 5 itu kurang lebih sekitar sebulanan lalu deh gitu kesininya. Itu ada semacam kayak bukan sortir ya, kayak wawancara interview gitu yang bisa kerja di Wisma Atlet. Mungkin ada faktor internal dari mereka untuk dinilai apakah seseorang layak untuk masuk ke sebuah sistem relawan atau tidak gitu. Tapi kayaknya kalau aku nggak tahu sih apa poin-poinnya gitu, cuma ada beberapa yang harus kita kumpulin saat itu. Gitu. Total kalau dari Jakarta sendiri ada berapa Dok yang ini ikut gabung jadi relawan? Yang asalnya dari Jakarta. Banyak, cuma dari daerah justru yang saya agak kaget dan terharu, ternyata banyak juga kayak dari Indonesia Timur dan dari daerah-daerah yang mungkin saya baru dengar gitu namanya gitu. Terus juga dari Aceh. Jadi benar-benar dari Sabang sampai Merauke kita kumpul di sini gitu. Jadi bukan dari Jakarta aja gitu. Wah. Total ada berapa berarti sekarang yang masih jadi relawan? Medis dan non medis itu sekitar 2.600-an orang.
Oke. Kalau boleh tahu istirahat atau tidur pas lagi nggak shift Di kerja di mana? jadi kan Wisma Atlet itu kan banyak tower ya, jadi dia kayak rusunami gitu kan sebenarnya sistemnya gitu. Nah, ada tower yang Mm-mm. difungsikan sebagai rumah sakit, ada tower yang difungsikan sebagai tower tempat tinggal gitu. Nah, untuk yang tidak bertugas akan ditempatkan di tower tempat tinggal itu gitu. Nanti yang ketika masuk jam shift, maka kita Oke. akan keluar dari tower tempat tinggal untuk berjalan menuju ke tower rumah sakit itu gitu. Oke, berarti Dokter Fala udah nginep di sana Satu satu bulan bulan juga, lebih. 1 bulan ya Oke. gitu. Wow. Sekamar siapa sih, Cis? Ada Sekamar anak sama siapa, Dok? Bandung kebetulan mungkin lagi turun ya. Jadi kalau Hmm. jam-jam segini itu kalau di Wisma Atlet itu lumayan rame Mbak. Jadi di luar tuh kayak mereka ngantri untuk takjil Hmm. gitu. Terus mungkin juga orang ngabuburit kali ya, cari cari hiburan gitu. Jadi ramai kalau sore di luar. banyak banyak Budok nggak Iya, cari takjil nih. banyak banyak juga. Oh ya, terima kasih juga banyak juga kayak tenda-tenda relawan gitu yang dari organisasi pecinta alam, ada juga dari organisasi macam-macam lah. Mereka biasanya buka tenda yang mereka membagikan takjil-takjil gratis kepada relawan di sini gitu. Jadi kita suka 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 seru-seruan gitu loh, ngantri ini, ngantri itu gitu. Heeh. Jadi sebenarnya kayak perhatian dari masyarakat untuk para tenaga medis, kemudian juga semangat untuk sama-sama menekan penyebaran COVID-19 ini cukup besar ya? Cukup besar sih, tapi ya itu dia maksudnya kadang aku merasa kayak living in the bubble gitu ya. Jadi memang di sini orangnya sangat peduli. Kita bekerja sepenuh hati lah gitu ya sampai mati gitu. Jangan sampai, Hmm. tapi ya we're ready to die here gitu. Dan Jangan. tapi kadang kalau saya lihat sosmed gitu orang di luar masih ada yang ignorant atau mungkin kebijakan pemerintah masih Hmm. mencela-mencela, jadi gimana ya gitu, kayak merasa living in the bubble aja gitu. Yang di dalam sini tuh sangat berbeda dengan apa yang di luar gitu. Kayak apa dok? Kalau mungkin bisa diceritain deh, misalnya kayak Dokter Fala misalnya dari bangun sampai nanti berangkat tidur lagi kayak apa sih biasanya sih Sebenarnya kegiatannya, intinya ketika kita tugasnya? tidak lagi jaga, kita bisa melakukan apapun, tapi apapun itu dibatasi. Kenapa? Karena Mm-mm. memang lingkungan kita kan lingkungan infeksius ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berada dalam sini itu diharapkan tidak keluar dari area ini gitu. Jadi karena ya dianggap kita membawa virus kan, Hmm, sampai terbukti tidak, baru kita bisa dikembalikan kepada oke. masyarakat. Jadi ya pada dasarnya ya bangun pagi tuh yang bener-bener hampir paling olahraga atau buka sosmed gitu, kecuali ketika lagi jam jaga gitu, karena we give it all ketika Mm-mm. jam jaga. Jadi ketika tidak jaga tuh ya udah bener-bener fun banget, mencoba untuk mencari sisi fun sih lebih tepatnya, karena kita nggak punya pilihan lain selain bersenang-senang gitu. Cuma itu satu-satunya cara Iya, untuk biar iya. tidak stres Karena ya. ya memang ya sebenarnya ada sih kayak materi-materi kuliah atau materi dari yang mereka suka kasih gitu, ada Oke. kelas-kelasnya gitu. Tapi ya itu Hmm, nggak banyak lah jumlah waktunya, lebih banyak yang memang kita tuh tidak ngapa-ngapain di luar jam jaga ya gitu. Tapi ya kalau di saat jam jaga ya mm-mm. totally kita ya kerja gitu. Nah, Total. Boleh tahu dok jam jaganya tuh jam berapa aja? Maksudnya dalam satu hari shift atau jam jaga tuh berapa shift? eh, Dan berapa tiga lama gitu tiga durasi satu shift durasi jam tiga jaga? shift dan kurang lebih satu shift itu 8 jam, Mm-mm. 8 sampai 9 jam gitu. Nah, sebenarnya itu kan Mm-mm. shiftnya aja, tapi yang kita ketahui kalau untuk bekerja dengan COVID-19 itu kan kita ada pemakaian hazmat dan pelepasan hazmat gitu, dimana itu memerlukan waktu gitu. Jadi Mm-mm. kurang lebih, Wah itu kemarin sempat viral tuh di Twitter budok iya, jadi kurang yang betapa. Iya, jadi kurang lebih kita punya waktu tuh untuk pakai itu nggak seribet buka. Pakai itu kurang lebih 30 sampai 45 menit lah untuk pakai. Tapi kalau untuk buka itu 1 jam sampai 1,5 jam. Mm-mm. Jadi ya ditambahin aja, jadi 9 ditambah 1,5, 2 jam, 11 jam lah kita kerja gitu. Udah sama pakai lepas masakan Oke. gitu. Heeh. Nah, selama selama melakukan tugas gitu dengan pakai hazmat, terus kemudian itu lebih dari 8 jam itu berarti satu 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 tim gitu, satu tim yang lagi kerja satu shift itu berapa dokternya orang? itu sekitar 18 sampai 20 orang. Kita punya 5 tim, jadi kurang lebih berarti yang sedang Oke. jadi relawan dokter umum itu bukan relawan sih sebenarnya, kita gabungan antara TNI, Polri, dan sipil. Itu berarti sekitar 100 orang ya yang lagi kerja. Mhm. Oke. Budok itu pas lagi kan kemarin aku sempat lihat apa namanya question and answers ya Q&A pas lagi di Iya, Instagram tuh. Terus kita sebagai cewek ya terutama ya pas lagi pakai hazmat tuh kayaknya iya. ujiannya
Ah, Begitu banget ya, apalagi pas lagi bulanan. Mungkin Budok bisa cerita seperti apa sih perjuangan para perempuan yang apa bertugas gitu iya selama di Wisma sebenarnya Atlet pakai hazmat kalau ini aku setiap mungkin harinya. tantangan tantangan setiap dokter beda-beda gitu. Ada yang tantangannya adalah mungkin jauh dari keluarga, ada yang tantangannya takut tertular sehingga ya dia nervous sendiri. Kalau aku tuh tantangannya selain takut tertular pastinya tantangannya adalah pemakaian hazmat karena aku tuh suka kalau orang nanya gimana sih rasanya pakai hazmat gitu ya. Itu pernah nggak kayak kamu ngambil kertas HVS gitu ya, 2 lembar terus dilipat Mm-mm. terus di kipas-kipasin ke tangan itu kan rasanya biasa aja ya tapi kalau pakai hazmat tuh rasanya Mm-mm. enak banget kayak that hot Surga. Sauna, katanya orang kayak sauna panas banget panas gitu, terus ke iya kamar dan mandi nggak tuh bisa susah banget. kita selama 9 pemakaian hazmat itu kita nggak bisa ke kamar mandi kan nggak bisa pipis nggak bisa pupuk nggak bisa makan nggak bisa minum gitu jadi uh, ya kalau aku sih tersiksanya karena pengapnya sih karena pengap dan panasnya gitu dan Mm-mm. ya nggak tahu mungkin semua dokter beda-beda kali ya yang namanya titik capeknya gitu kalau aku sih benar-benar hazmat itu kayak Mm-mm. another level of my life gitu kayak nggak enak banget super nggak enak dan ya nggak tahu sih gitu cuma ya tetap dilakuin juga gitu Demi ya ya demi ya mereka yang butuh lah karena ya kalau oke, misalnya kayak demi kemanusiaan saya ini. saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, aku merasa bahwa suatu saat mungkin 20 tahun lagi aku akan menyesali kenapa hari ini aku tidak berkorban atau berjuang gitu. Mm-mm. Budok pernah bilang this is like the best time to live and a good Betul. time to die. Aduh, Iya. itu kena banget sih. Ya mungkin buat nakes Oke, karena pandemi ini Budok. kan benar-benar masalah kesehatan gitu ya dan aku bekerja di bidang kesehatan dan ini nggak datang setahun sekali bahkan nggak datang 10 tahun sekali bahkan yang terakhir seperti ini Hmm. 100 tahun lalu gitu jadi kayaknya aku akan Mhm. menjadi orang yang aku merasa aku tidak terlalu berguna ketika aku tidak turun gitu jadi takut menyesal aja gitu. Mhm. Coba tolong didengarkan ya para netizen di seluruh muka bumi ini, di seluruh Indonesia, kata-kata Budok barusan. Ah, Nah, Budok, sekalian juga pengen nanya sih mengenai, kan setiap orang kan, apalagi para profesional ya, punya hard iya. day-nya masing-masing. Nah, the hardest day dalam hidup Bu Dokter Fala gitu pas lagi bertugas di Wisma Atlet nih kalau boleh diceritain Uh, mungkin ada hari-hari yang memorable gitu yang sampai sekarang masih ke Jadi Patri gitu ya ini kan ingatan. perempuan-perempuan itu kan punya siklus menstruasi ya. Aku tuh udah hitung tuh. Jadi aku nggak akan menstruasi nih ketika jaga Hmm. menstruasi aku jatuh kepada periode karantina gitu. Mungkin karena stres banget kali ya. Mm-mm. Aku tuh kan nggak pernah Oh, nunjukin kalau stres. Maksudnya selalu kayak di sosmed ya seemingly fun gitu terus happy happy aja. Sebenarnya kayaknya psikologis mm-mm. aku tuh sebenarnya stres banget sehingga bleeding gitu. Jadi harus pakai hazmat dan bleeding gitu kayak eh jadi pakai pembalut kan jadi Oh, sebelum pakai pembalut oke. ya udah Heeh. ya mau gimana jadi 8 jam tuh pembalut nggak ganti gitu ya it's gross but ya gimana gitu harus dijalanin jadi itu kayaknya worst day sih gitu dan ini kan Mm. Ada berapa pasien yang saat itu harus ditangani, Bu Dok? Pas lagi your aduh worst day itu ada berapa lupa aku pasien yang waktu harus itu lagi ditanganin? bagian apa ya cuma eh kayaknya lagi ruangan aku agak lupa sih gitu aku cuma inget bahwa setelahnya lepas hazmat dan masuk kamar mandi itu kayak the best time sih gitu karena ya Hah. maksudnya nggak Tapi period kalau aja oke. capek ini ditambah agak nggak enak perut pinggang gitu dan nggak enaknya kan karena aku tuh selalu berpikir bahwa ini nggak ganti ini nggak ganti ini nggak ganti ini gimana gitu. Hmm. Oke, itu bertugas pas lagi bulanannya perempuan ya. Tapi kalau misal berarti total dari awal bertugas sampai dengan saat ini, misalnya pasien-pasien, kalau boleh tahu kayak apa sih kondisi mereka pas masuk dan pas lagi dirawat itu Ya gitu? kalau Wisma Kan ada yang iya histeris tuh di sebenarnya luar tuh. Aku Wisma nggak tahu Atlet kalau di ini Wisma Atlet nih. kita hanya menerima pasien dengan keluhan sedang keringan gitu. Jadi pasien-pasien sesak napas Hmm. yang masih sedang atau pasien dengan keluhan jantung yang masih sedang itu kita bisa terima. Tapi kalau udah yang sesak napas berat Mm-mm. atau gangguan komorbidnya agak rumit itu kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan kami gitu. Nah, kondisi Oke. di dalam itu sebenarnya dalam ya quote unquote nggak horor gitu nggak banyak tangisan nggak banyak teriakan gitu
sebenarnya sih histeria. relatif chill, tapi pasiennya super banyak, artinya ya capek juga gitu. Jadi walaupun orangnya sakitnya ringan, misalnya batuk doang, demam doang gitu, atau sesak napas ringan gitu, yang masih bisa kita bantu dengan oksigen dan tertangani masalahnya ya. Tapi kalau satu begitu, tapi ada ratusan nih gitu, capek juga gitu. Jadi memang menjadi dokter di sini itu memang yang kepake itu ya stamina gitu, energi, karena ya mau gimana pun selain kita pakai hazmat, kita berhubungan dengan banyak sekali manusia yang permintaannya kadang beda-beda. Ada yang mungkin cuma pengen diajak ngobrol, ada yang keluhannya kadang gatel, ada yang keluhannya kegigit tomcat gitu. Banyak keluhannya tuh yang seperti itu, tapi banyak pasiennya gitu. Jadi ya capek. Yang harus ditangani, iya. Dan tiap hari 8 jam. Gak ada liburnya sama sekali berarti, Dok? Istirahatnya itu kita, jadi kan kita kebagi 5 tim gitu. Jadi 9 jam, habis itu kita akan istirahat berrolling gitu. Oke. Itu tapi tidak boleh pulang sama sekali kan, Dok? Bahkan sebenarnya keluar pagar juga nggak boleh. Secara teori nggak boleh. Tapi kan ya pengen lah beli sate, beli nasi goreng gitu ya. Tapi keluarga juga nggak boleh demo kan berarti, Dok? Nggak boleh. Sebenarnya sih orang luar juga, kita kan ini wilayah militer ya, Wisma Atlet itu adalah wilayah militer gitu. Jadi memang ketika sudah masuk ke dalam, artinya warga sipil pun harus menaati peraturan yang diberikan oleh militer gitu. Jadi sipil juga terbatas gitu ruang geraknya gitu. Saya sebagai sipil juga terbatas ruang geraknya gitu. Apalagi sipil yang tidak memiliki nama di sini gitu. Penanda ID. Oke. Udah lama nggak ketemu Kiko kan, Budok berarti? Udah lumayan lah, kangen. Tapi ya udah kan, ntar juga pulang sih Lebaran kan sebenarnya secara jadwal sudah selesai gitu. Gitu. Jadi waktu pas lagi kemarin, berarti ada kontrak kerjanya tuh pas lagi mau jadi relawan tuh, kontrak kerja kayak berapa lama? Dokter umum itu 1 bulan. Kalau untuk dokter umum 1 bulan gitu, dan itu akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah kebetulan saya satu kelompoknya 36 orang, 20 orangnya masih diperpanjang gitu. 20 orangnya masih diperpanjang. Termasuk Budok enggak? Saya mungkin akan kembali lagi ke sini karena ya dengan pertimbangan kemanusiaan, saya punya keluarga gitu ya, masih harus lebaran gitu. Jadi mereka memberikan kelonggaran untuk bisa saya balik lagi ke sini, tidak harus langsung gitu. Dikasih waktu libur berapa hari nih buat ketemu Kiko dan keluarga semuanya, suami, keluarga? 2 minggu, cuman nggak tahu deh. Nanti kita lihat aja gitu. Tapi ya itu karena tergantung karena bagaimana Power kebutuhan. Baru buka. Jadi memang di sini tuh, kalau saya juga agak bingung gitu ya, kalau di pemberitaan ataupun di siaran pers gitu, katanya kurvanya udah mulai turun. Ada yang bilang, ada salah satu pejabat kita yang bilang melengkung, katanya kurva melengkung gitu. Iya, bingung juga. Katanya cuma bagaimana dengan teman-teman di Wisma Atlet yang melihat dalam sini nggak ada ngelengkungnya, dia lurus aja tapi naik gitu. Iya, gimana ya gitu. Bingung. Jadi makanya kok bisa dengan statement seperti itu, sedangkan di lapangan berbeda. Cuma ya aku kadang berpikir positif, ya saya bekerja di lingkungan yang cakupannya mungkin sempit gitu. Jadi kita kan Indonesia ini luas, jadi ya bisa jadi mungkin di kota lain memang turun gitu, sedangkan di Jakarta masih naik, ya who knows. Tapi kok kayaknya aku juga sanksi sama premis tersebut ya gitu. Iya makanya kan maksudnya Budok sebagai saksi mata, terus kayak jadi penasaran nih, misalnya kayak dalam 1 minggu sekali gitu, ada nggak sih dari pemerintah yang datang gitu kemudian untuk semacam evaluasi or something gitu-gitu kayak ya, waktu itu juga Pak Menkes sempat datang untuk meeting gitu, tapi ya kayaknya ya kan kayak gitu mungkin ada yang konfidensial juga gitu, tapi Budok. Oke, ini sinyalnya ya, ini sinyalnya. Ini salah satu PR buat pemerintah Indonesia ya, menstabilkan sinyal di tengah pandemi saat ini. Oke, gimana Budok? Pertanyaannya? Itu tadi, kayak dari pemerintah gitu, misalnya kayak teman-teman Tenakes gitu kasih masukan gitu untuk ada kebijakan baru. Nggak tahu ya, kalau aku sih harapannya adalah ini kerjasama gitu. Ini pandemi, ini masalah bersama gitu. Ini pandemi adalah tentang ya masalah global, artinya semua sektor kena gitu ya.
ekonomi, kesehatan gitu, juga banyak yang PHK, banyak yang jadi kayaknya sekarang udah bukan kerja dari dua sektor besar aja gitu loh, bukan cuma pemerintah ataupun orang-orang kesehatan, tapi udah semuanya. Tapi mau nggak mau sebenarnya kita Semuanya. itu kan komando tertingginya itu kan ada di pemerintah ya gitu. Yang sebenarnya kita ini manut gitu, kita harus manut akan arahan pemerintah. Tapi ya Mm-mm. hingga saat ini sebenarnya kalau aku merasa bahwa pemerintah sampai saat ini tidak memberikan kebijakan, himbauan maupun peraturan-peraturan terkait COVID-19 ini gitu, Yang cenderung tegas. plan atau Oke. cenderung ya korek nih, ya Berubah-ubah koreksi aku jika kebijakannya. salah, tapi cenderung seperti mengorbankan sisi kesehatan gitu. Walaupun saya juga paham dari sisi kesehatan, saya paham bahwa ada Oke. orang-orang yang kelaparan nih di luar sana, dan ketika orang tersebut kita ganggu perutnya, maka mereka akan marah gitu. Nah, orang-orang yang marah ini juga menjadi concern pemerintah gitu. Saya juga paham, saya ngerti gitu. Jadi Hmm. ya, tapi sekarang kondisinya pandemi COVID-19 ini bukan hal yang bisa dikelabui datanya gitu. Manusia meninggal itu tetap manusia, dia ayah dari seseorang, ibu dari seseorang, istri dari seseorang, yang kita nggak bisa menganggap mereka hanya berakhir dengan data Saudara dari statistik gitu. seseorang. Kayaknya nggak fair kalau manusia Oke. diperlakukan seperti itu. Oke, oke, I see. Aduh, semoga ini menjadi ini ya, pertimbangan ya. Tapi ya sanksi nggak sanksi, tapi kan harapan Eh, akan selalu ada ya, Budok ya. Budok, anyway, tadi aku juga penasaran nih mengenai Budok yang ngomong katanya stamina ini adalah salah satu hal kunci utama supaya hmm, sukses melaksanakan tugas. Nah, Budok ini kan influencer yang juga terkenal healthy lifestyle-nya nih. Maintainnya gimana nih Budok uh, selama bertugas, selama iya, nginep di Wisma aku Atlet? mengorbankan olahraga sih, jadi jarang banget olahraga di sini jujur aja karena capek banget. Jadi kayak energiku udah drain banget gitu, udah Mm-mm. nggak kuat untuk olahraga. Jadi uh, Apa kabar puasa ya pada gini, kuat pada juga saat gitu. begini, Budok? Jadi kalau aku jaga kesehatan ya dengan cara aku nggak jaga makan. Jadi kayak aku akan makan apapun gitu. Karena biasanya Hmm. kan kalau tidak dalam periode ini kan aku makan sangat ditakar gitu ya. Defisit kalori, terus juga Hmm. nasinya aku ganti sama shirataki. Kalau sekarang udah aku makan nasi, makan mie, makan roti, semua aku makan karena aku butuh energi dari karbohidrat, aku butuh energi dari protein gitu. Jadi udah nggak mikir. Lalu istirahat kalau bisa cukup. Jadi ketika lagi di luar jam jaga, aku pasti istirahat, tidur gitu, nggak banyak kerjaan, nggak banyak kegiatan, kecuali memang harus. Lalu minum suplemen wajib gitu. Pagi, malam 2 kali suplemennya. Ya udah sih kayaknya itu aja gitu. Kalau kalau saya akan memberikan saran kepada orang yang tidak bekerja di sini, akan ditambah dengan olahraga gitu. Tapi kalau saya tidak bisa mengaplikasikan olahraga karena udah terlalu Oke. lelah gitu. Gendut aja jadinya. Iya, jam kerjanya kayak begitu. Terus tadi juga ada pertanyaan tuh sama yang ada teman saya nih nanyain soal mengenai tadi kan Budok juga ngomong soal stres kalau misalnya lagi tugas. Nah ini biasanya teman-teman gimana sih, suka ada kegiatan sesama dokter ini nggak, relawan nggak untuk mengatasi beban kerja dengan cara yang Ada fun gitu aja. Jadi kita sama-sama? biasanya juga ada olahraga di atas gitu di rooftop gitu. Terus ya masih ketemu, masih ngobrol gitu. Dan Wisma Atlet ini sangat sangat memperhatikan kesehatan para nakesnya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kami Hmm. memiliki ada yang namanya sesi, yaitu penyegaran psikologi gitu. Jadi memang dikumpulin semua dokter, ditanyain oleh psikolog klinis satu-satu, ada kendala nggak, jiwanya terganggu nggak gitu. Dan Hmm. psikolog-psikolog ini dia bekerja sama gitu ya, selain untuk memulihkan kestabilan jiwanya pasien, juga memulihkan kita gitu, para nakes. Jadi ya kalau Mhm. Oke. Budok, wow, coba kita, I'm back. oke. Budok, teman-teman juga bisa dengar suara saya nggak? Oke, oke, oke. Kita coba panggil
supaya agar sinyal sinyal kita ini stabil ya. Oke, kita coba panggil lagi ya Bu Dokter Adinda Fala untuk bergabung bersama kita di live sore hari ini karena masih ada sebenarnya ya tadi saya ingin tanyain soal dan apa ya tadi saya pengen main game soalnya sama Bu Dokter nih. Coba kita panggil lagi ya. Oke, Bu Dok. Cih, saya jadi ini ya. Boleh gabung lagi. Oke, di Pak. Caranya pause gimana sih? Iya nih, putus-putus nih. Oh, ini dia. Oke, oke. Bu Dok, ternyata kita masuk lagi. Yeay! Betapa senangnya ya kalau misalnya kita bisa bergabung lagi bersama dengan narasumber di saat ujian sinyal yang kurang stabil ini. Yeay! Budok, Budok bisa dengar suara aku? Bisa. Bisa dengar suara aku ya? Oke, Iya. siap. Budok, kita terusin aja yuk. Boleh, boleh. Mumpung sudah apa namanya sekalian sudah bisa masuk kita kan aku udah janji kan kita Ya. mau main game ya, Budok ya. Game ini kita akan sebut komen sehat dari tenaga kesehatan asik. Aduh, judulnya cringe abis. Jadi sebentar ya. Mau minta tolong pinnya nggak bisa nih. Sebentar ya, ini harus berhubung karena handphone ini tidak bisa apa ya attach picture, jadi saya harus memberikan picture ini dari handphone yang lain, Cik. Ya. Budok, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Kira-kira apa pikiran yang muncul pertama kali saat Budok melihat gambar yang akan saya tunjukkan ya? Ini gambar pertama. Teng teng teng. Maaf ya, ini sebenarnya jadi mirroring Ya. deh. Kelihatan nggak, Budok? Ini dari ID sih kemarin yang kalau misalnya ada ketidakjujuran adalah awal dari malapetaka yang panjang. What do you think about that? Enggak sih, kalau menurutku enggak. Karena buat aku yang paling utama adalah nakes juga harus sekarang di tengah pandemi, tanggung jawab terbesar itu sebenarnya ada di dari tenaga kesehatan. Kita harus aware dan kita harus yakin bahwa dia tidak terinfeksi hingga terbukti tidak gitu. Jadi kita tahu dulu dia terinfeksi dan kita harus jaga dengan perlindungan diri gitu. Karena sekarang gitu ya, apalagi mungkin di kota besar udah nggak ada atau mungkin masih ada, stigma itu kuat gitu. Jadi orang untuk mengatakan bahwa dia baru dari Jakarta, mengatakan dia pernah rapid test dan positif itu hal yang berat untuk pasien gitu. Jadi berbohong merupakan cara dia agar dia diterima, agar dia merasa dia setara dengan pasien yang lain gitu. Dan ini udah terbangun stigma bahwa penderita COVID, taruhlah misalnya jadi dijadiin konten di grup WhatsApp, tidak diterima oleh masyarakat, nggak ada orang yang mau kayak gitu loh. Jadi kalau menurut aku ini juga peran pemerintah, sediakan APD yang lengkap sebagai dokter periksa, dan kita juga harus berpikir bahwa dia ini positif hingga terbukti tidak gitu loh. Saya rasa sekarang kita cuma bisa kayak gitu dan jangan menyalahkan pasien terus kalau ternyata misalnya kecolongan gitu karena pasiennya berbohong, ya orang stigmanya kuat banget kok gitu. Bahkan menjadi nakes aja kadang kita bisa disuruh keluar dari kontrakan, bisa disuruh keluar dari kosan, bagaimana menjadi pasien gitu. Iya. Betul, betul. Oke. Setuju. Gambar kedua nih, Dok. Ini kayaknya dokter bakal ini nih cukup cukup bersuara nih mengenai gambar ini. Teng teng teng. Ini stupid lebih besar daripada COVID, Dok. Aduh, ini mirroring ya. Deng deng deng. Gimana, Dok? Halo. Oke, halo sih. Sinyalnya sedikitin lagi. Sinyalnya sedikit bermasalah lagi nih, Dok. Panggil lagi Dokter Fala ya untuk bergabung bersama kita. Apakah ini juga menjadi sebuah bentuk evaluasi kali ya, mungkin sinyal yang ada di Wisma Atlet ini, mungkin kalau ada yang bisa kasih tahu kayak apa sih, seperti apa sih kestabilannya?
Oke. Tapi cepat ininya, tapi live request-nya cepat muncul lagi sih. Berarti oke, Nah, Budok, ya mau. kita lanjutkan. Kita lanjutkan gamesnya. Ya, stupidity itu has no cure sih kalau buat aku gitu. Ya gimana ya, mungkin kasar kalau bilangnya stupidity, tapi ignorance gitu. Banyak orang di luar sana yang mereka merasa mereka ya udah, gue kalau keinfeksi juga nggak akan sakit macem-macem lah, paling cuma batuk pilek doang. Mereka nggak sadar bahwa penyakit mereka itu bisa menularkan orang, yang bisa mengakibatkan kematian bagi orang lain gitu. Jadi ayolah, kalau misalnya yakin diri bakal sehat, setidaknya lu peduli sama orang lain gitu. Ya stupidity ya, kalau misalnya, karena gini loh, buat aku tuh kebodohan itu adalah hal yang ribet itu di kita, di orang-orang sekitar gitu, dianya nggak sadar gitu. Jadi ya Mas, maaf. ketok. Oke, Budok, maaf tadi lagi sambil lagi. Budok, tadi kan kemarin Budok juga sempat ngomong tuh di media sosial kalau misalnya kayak ignorance is like the worst enemy nowadays gitu. Apa? Itu kenapa Budok? Oh iya. Ignorance is the worst enemy gitu Iya, saat karena ini. ya itu dia gitu. Maksudnya orang-orang yang tidak peduli gitu ya, ketidakpedulian mereka dan keengganan mereka untuk belajar itu mengakibatkan kerusakan sistemik gitu, yang mungkin di mereka hancurnya hanya ya lightly lah 2-3% gitu. Tapi bagaimana dengan ketika dia menularkan orang lain? Bagaimana bila dia yang ditularkan menularkan lagi ke orang lain gitu? Atau influencer yang bicara dengan belak-belakan bahwa dia tidak melakukan protokol yang disarankan, protokol yang diwajibkan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah diri terhadap COVID-19, diikuti oleh orang lain gitu. Itu ya itu kemarahan sih. Saya sebenarnya marah karena kok bisa-bisanya orang dengan power sebesar itu berbicara hal sepenting itu gitu. Follower sebesar Ya, itu. Tapi masalahnya adalah yang kalau kita ingat kayaknya satu muncul terus kemudian selesai, muncul lagi berikutnya, selesai, muncul lagi berikutnya, nggak habis-habis tuh Dok, gimana? Apakah memang orang itu mencari rating dengan cara seperti itu? Apakah mereka enjoy dengan spotlight gitu? Tapi kayaknya coba ditanda-tandain deh gitu, mana aja influencer, so-called celebrity yang ignorant gitu ya. Kayaknya mereka no deserve anything sih gitu kalau buat aku, karena aku orang yang mungkin ya ini agak harsh gitu ya, tapi buat aku kayaknya harus dicatat-catatin lah orang-orang itu gitu. Ini pandemi gitu, dan ya terbuat dari apa hati dan otaknya mereka bisa se-ignoran itu gitu untuk kemanusiaan loh. Budok sempat pernah bilang juga ya, kayak saat sulit seperti ini, pandemi seperti ini membuka aslinya manusia masing-masing ya. Perlu ditunjuk nama, cuman ya kita tanda-tandain aja dalam hati gitu, untuk brand, untuk klien, untuk perusahaan, company, tandain gitu. Oke, Budok, terakhir Budok, ini gambar berikut nih, Indonesia terserah. Enggak sih, saya masih mau gimana pun carut marutnya kebijakan, nakes akan terus rapi. Mudah-mudahan kita nggak akan kehilangan semangat untuk membantu kemanusiaan ya. Tapi urusan pemerintah mau bikin kebijakan apa bukan terserah sih. Marah iya gitu, cuma mau semarah-marahnya kita kayak punya bakti terhadap Ibu Pertiwi gitu. Oke, iya, kita apresiasi banget sama semangat sama teman-teman nakes semuanya ya. Tetap sampai akhir, tetap ngegas tugasnya, tetap ngegas semangatnya ya. Kita ini banget ya, pokoknya dukungan yang bisa kita berikan adalah dukungan dalam bentuk doa sama support. Dan kira-kira mungkin teman-teman nakes apa butuh bantu apa segala macam mungkin bisa dikasih tahu di media sosial. Kita bisa bantu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tapi terakhir nih, Budok, corona selesai nih. Corona selesai. Apa sih yang mau dilakukan pertama kali? Mau joget. Joget di mana? Karaoke? Mau joget lah. Karaoke? Mau belanja baju udah. Pokoknya semuanya joget. Kayaknya belanja baju kalau di online shop juga sekarang ya sudah lah ya, bukan jadi prioritas, bukan jadi pikiran. Jalan-jalan, window shopping, ya Budok ya. Sama pijet nggak Budok? Pijet nih.
Oh enggak, pijet enggak ya? Joget sama ke Oh iya, salon iya aja ke ya salon. Budok ya. Oke, oke, Budok, ini Iya. terakhir lagi nih Budok. Kira-kira dari teman-teman nakes sendiri punya pesan nggak buat otoritas pemerintah? Kira-kira kebijakan penanganan COVID-19 ini dengan apa ya? Kan ini ada wacana nih Budok, 25 Mei besok pegawai BUMN wajib masuk nih yang usianya di bawah 45 tahun. Gimana dari teman-teman nakes mungkin ada masukan nggak kira-kira Iya. kebijakan apa sih yang bisa lebih memihak Artinya gitu kepada penanganan kalau sikap COVID-19 di aku ya, Indonesia? ini pandemi akan panjang. Sampai ada obat yang sangat paten dan bukan paten, sampai ada obat yang sangat manjur satu ataupun ada vaksinnya. Jadi memang yang Jokowi selalu bilang dengan berdamai, saya selalu mengartikan itu dengan adaptasi. Gitu. Sebagai manusia kita tuh punya kemampuan untuk beradaptasi, gitu. Dan bagaimana kita beradaptasi dengan keberadaan virus di sekitar kita. Karena mau nggak mau kehidupan harus berjalan sooner or later. Tapi relaksasi PSBB ini, kalau sarapan saya bisa dilakukan itu melalui berbagai pertimbangan yang masak dipikirkan gitu. Jadi tidak semerta-merta tiba-tiba minggu depan relaksasi padahal kondisinya masih seperti ini gitu. Ya kalau memang kebijakan misalnya 8 sektor yang harus jalan, misalnya perbankan, oil and gas, rumah sakit dan lain sebagainya jalan, ya monggo lah dijalankan gitu. Tapi pemerintah juga harus memberikan kebijakan yang sangat tegas bagi masyarakat untuk tidak jadi relax juga gitu loh, jadi relax juga, udah relaksasi ini gue mau kemana bodo amat gitu, atau kepada restoran-restoran misalnya yang masih buka gitu. Jadi nantinya memang akan banyak penyesuaian gitu menurut aku, dan memang ada beberapa sektor yang akan mati, itu mau nggak mau nih risiko, dan ini adalah force major gitu. Tapi kalau buat saya beradaptasilah, semua beradaptasi, company beradaptasi, pemerintah beradaptasi, kita pun sebagai manusia yang akan menjalani juga beradaptasi gitu. Ya beradaptasi dengan cara apa? Physical distancing, pakai masker, hand hygiene. Saya rasa itu 3 faktor penting udah gitu. Jalankan seperti itu. Pedomannya itu aja. Kalau misalnya contoh restoran gitu ya, ya udah pedoman 3 itu aja. Artinya orang yang sehat, hanya yang masuk hanya orang yang sehat, tata kursi diatur gitu ya, terus juga sediakan metode hand hygiene yang baik gitu. Kita pun sebagai diri sendiri juga seperti itu. Penyesuaian dan penyesuaian. Kodrat manusia adalah adaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar saat itu ya. Oke. Gitu. Tapi ini kita beradaptasi aja. Gitu. Siap. Baik, oke, terima kasih banyak informasinya Bu Dok. Mohon maaf ya, ini belum jaga apa jagain nanti malam nih berarti nih. Udah beres aku. Udah beres, oke. Thank you banget ya udah mau gabung live bersama CNN Indonesia TV pada sore hari ini. Ngabuburit ya Bu Dok ya. Selamat menyiapkan takjil, sambil istirahat dulu kita sebelum buka pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Dok. Tadi Bu Dok bilang katanya this is like the best time to live, a good time to die, tapi kami harapkan sih jangan die, stay safe, stay healthy Bu Dok ya. Kami masih butuh. Nggak apa-apa, masih cantik. Lipstiknya tadi cetar katanya, ini kayaknya mungkin ada inside jokes yang kita akan bahas nih berarti nih ya. Lipstik cetar seperti apa yang dipakai Bu Dok pada sore hari ini? Oke, Bu Dok Fala terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Wow, oke. Oke, tadi demikian live bersama dengan Ibu Dr. Fala Adinda yang sedang tugas menjadi relawan di Wisma Atlet. Tadi kita dengar bagaimana kerasnya perjuangan teman-teman tenaga kerja, tenaga kesehatan di Wisma Atlet selama 1 bulan belakangan. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa membantu dengan cara seperti teman-teman tenaga kesehatan lakukan, mungkin yang bisa kita lakukan cuma satu, berdiam, tadi seperti katanya Bu Dok, pakai masker kalau keluar, cuci tangan sering-sering, gak ada salahnya kan ya. Terus kemudian ya melakukan apapun protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO dan juga Ikatan Dokter Indonesia serta Kemenkes di Indonesia. Dan untuk besok nih, jangan beranjak juga ya, karena besok jam 4 sore kembali akan ada live Instagram di CNN Indonesia TV bersama rekan saya, Sarah Ariyanti, yang akan membahas bagaimana peran dari UMKM, perjuangan dari UMKM, industri rumahan di kala pandemi Corona saat ini bersama narasumbernya, Ari Indra, owner dari Street Art Custom, dan juga dia content creator serta YouTuber. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi stay safe, stay healthy, selamat ngabuburit, selamat mencari takjil untuk buka puasa yang sedikit lagi akan terjadi jam 5 lebih.
jaga kesehatan, kita jaga diri, kita harapkan agar corona cepat selesai semuanya. Dadah!